Proses penyewaan empang milik pemerintah Kabupaten Takalar di Desa Sandrobone, Kecamatan Sandrobone, Kabupaten Takalar menjadi sorotan. Seorang peserta lelang sekaligus penawar sewa empang, Daeng Rama, meminta pemerintah daerah segera menetapkan pemenang agar aset daerah tersebut tidak terbengkalai. Hal itu disampaikannya saat ditemui Tribun di kawasan empang milik Pemda Takalar pada Minggu kemarin. Daeng Rama mengaku telah beberapa kali mengikuti proses penyewaan empang milik pemerintah sejak beberapa periode kepemimpinan di Kabupaten Takalar. Setiap peserta diminta menyampaikan kemampuan finansial untuk membayar nilai sewa setiap tahun. Ia menjelaskan pada periode sebelumnya, dirinya pernah menyewa empang dengan nilai kontrak 400 juta rupiah untuk jangka waktu 3 tahun. Sementara pada proses penyewaan tahun ini, kata dia, nilai dasar atau pagu yang ditetapkan sekitar 67 juta rupiah per tahun. Namun dirinya mengaku mengajukan penawaran jauh lebih tinggi, yakni 150 juta rupiah per tahun atau setara 450 juta rupiah untuk masa sewa 3 tahun. Jadi ini yang di sini. Itu jalur pemanfaatan barang milik daerah dalam hal ini empang Pemda yang terletak di 8 titik lokasi yang ada di Takalar, satu di Kecamatan Merak Bombang, kemudian 3 di Kecamatan Mapakasumbu, dan ada 4 bidang di Kecamatan Sandrobone. Untuk tahap pertama ini tidak mengerahkan untuk memproses penyewaan empang ini, yaitu empang Puntondo yang di Kecamatan Bombang, empang Lengkang dan empang Lumpuah yang ada di Desa Lagaruda dan Sandrobone di Kecamatan Sandrobone. Alhamdulillah kita sudah melakukan proses di awal tahun itu. Kita sudah melakukan proses pengumuman ke publik itu melalui proses pemberitaan publik lewat sosial media, itu lewat radio Suara Lipang Bajeng, dan pemberitahuan secara tertulis kepada pemerintah Kecamatan Takalar. Itu sudah bersurat ke sana untuk menyampaikan kepada masyarakat yang ingin atau yang berkenan ingin melakukan penyewaan empang pemerintah daerah. Nah, dalam proses itu lebih dari 10 orang dari 3 lokasi itu yang kita persewakan memasukkan berkas melalui, di sini ada teman-teman di bidang budidaya Dinas Perikanan Kota Takalar. Dari berkas yang dimasukkan kita membuat format berkas, dan berkas itu kita seleksi di sini. Kita verifikasi. Setelah kita verifikasi berapa calon penyewa, itu kita undang. Nah, kenapa kita undang ini? Untuk melihat secara langsung personalnya yang ingin melakukan penyewaan. Masa kita mau menyewakan baru kita tidak tahu siapa orangnya. Kita mengundang mereka, termasuk menanyakan kesiapannya, apakah betul-betul ingin menyewa empang dengan ketentuan-ketentuan yang ada.
Adapun proses nilai yang kemarin, karena ini rekomendasi BPK, maka pemerintah daerah dalam hal ini dinas Badan Keuangan dan Aset Daerah itu melakukan kerjasama dengan KJPP dalam pentaktasian, dalam penaksiran satuan harga di setiap empang. Nah, jadi semua empang sudah taktasinya. Untuk corporate badan usaha itu nilainya itu 100%, nilai penyewaannya 100% dari nilai taktasi itu. Kalau koperasi primer itu 50% dari nilai taktasi, sedangkan untuk pelaku usaha perikanan atau perorangan itu ada keringanan, yaitu 25% dari nilai taksasi itu. Nah, kita ambil contoh misalkan nilai taksiran dari empang, contoh saja misalkan pandang 100 juta. Kalau untuk pembudaya atau perorangan itu 20% dari nilai 100 itu, dari nilai taksiran itu, berarti sekitar 40 juta. Sekitar 40 juta ya kalau bukan ya. 25% dari 100 berarti 25 juta. Nah, itulah nilai sebenarnya. Ini contoh saja kita ambil perumpamaan. Kalau misalkan ada penyewa yang ingin menyewakan, ini kita bicara nilai ya. Berbicara nilai, setiap tahun misalkan dia mau menyewa 3 tahun, untuk tahun pertama itu misalkan dia ada kenaikan, misalkan tahun kedua 120%, tahun ketiga 125%, itu untuk nilai corporate misalkan ada kenaikan, di setiap tahun ada kenaikan. Nah, jadi saya kembali lagi untuk proses kemarin itu kita sudah melaksanakan berkas, kita panggil, kita melakukan wawancara langsung. Kita mewawancara langsung kesiapan mereka, mewawancara langsung apakah dia pelaku atau bukan, apa pekerjaannya, semua kita ada beberapa item pertanyaan kita tanyakan terkait bagaimana pengetahuan mereka dan kesiapan mereka dalam proses penyewaan empang ini. Dalam salah satunya mungkin kita tanyakan apakah siap menyewa dengan nilai itu, dan sumber dananya kira-kira didapatkan. Maka kami tanyakan sampai sekecil itu. Jangan sampai di kemudian hari ketika anggaplah dia kesanggupannya ketika wawancara, saya sanggup 100 juta. Nah, kita tanyakan uangnya dari mana, karena uang banyak ini. Kita jangan sampai dia meminjam apa semua, sanggup membayar, tapi dia mendapatkan juga pinjaman dari. Nah, kita ini kan artinya siapkan keuangannya mereka supaya orang yang betul-betul ini dia sanggup membayar di awal. Jadi tidak ada pembayaran setelah pemakaian atau saya membayar tahap pertama dulu bulan sekian, bulan sekian tidak boleh lagi dicicil. Rekomendasi BPK maupun dari aturan dari Permendagri sebagai dasar kita ini, kan aturan kita berdasarkan Permendagri nomor 7 tahun 2024, perubahan dari Permendagri 19 2016. Itu rekomendasinya memang harus begitu, proses harus dibayar di depan. Dan kita kasih tengah waktu mungkin sekitar 3-4 hari setelah disampaikan bahwa dia menangkan, dia harus menyiapkan, karena dasar untuk melakukan kontrak adalah ada bukti setoran di kas daerah, di kasda, bukti setoran dari semua calon peminat ini. Apakah ada yang tertinggi penawarannya atau tetap kita tanyakan, dan apakah ada siapkah Anda, kan kita harus mengambil standar dulu. Standar dari KJP misalkan ada sekitar standar misalkan 100 juta. Nah, tiba-tiba kan kami temukan dari calon penyewa itu ada justru menaikkan saya sanggup sekian, walaupun kami tidak sekian tapi sanggup. Itu yang kami tuangkan dalam berita acara laporan hasil wawancara, dan kami suruh baca dulu sebelumnya, jangan sampai kami tidak perlu turbulensi, kami memperlihatkan apakah betul ini hasil wawancaranya sudah benar atau perlu ada yang kurang atau perlu ditambahkan. Kalau dianggap sudah pas, kami sudah tanda tangan, jadi kami punya bukti wawancara.
Dan bukti wawancara itu menjadi ketika menjadi calon menjadi pegawai penyewa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah, maka itu yang harus dibayar. Karena itu adalah berita acara yang karena kesanggupannya mungkin karena dia sanggup di atas 2 kali lipat dia dari nilai taksir yang sudah ditetapkan, ya itu yang harus dia bayar. Kalau tidak sanggup membayar, ya kita kasihkan kepada penyewa yang lain. Selain harga, penawaran harga ini Pak Kabid, apakah ada pertimbangan lain selain harga untuk memenangkan penyewa ini? Salah satu adalah yang menjadi pertimbangan juga adalah dia tidak punya masa lalu secara negatif, artinya ada tunggakan. Iya. Nah, tidak mungkin kita melakukan proses penyewaan atau proses MOU, proses penyewaan ini kalau masih ada dia sangkut paut dengan misalkan ada utang piutang dengan penyewaan impor masa lalu, yang ada temuan inspektor atau temuan BPK atau ditemukan tidak menjaga dengan baik. Termasuk tidak menjaga dengan baik. Tapi kalau dia punya track record membenahi, semoga ada pertanyaan di situ. Apakah ada? Jadi di situ salah satu pasal di di Permendagri 7 nomor 2 tahun 2024 itu adalah asas manfaat. Asas manfaat. Kemudian asas manfaat itu memberikan nilai asas memberi manfaat kepada pemerintah ke daerah. Asas manfaat itu bisa bernilai finansial, bisa bernilai pemberdayaan, bisa bernilai dalam hal misalkan menjadikan selain untuk pendapatan pemberdayaan masyarakat juga menjadi kunjungan wisata atau tempat atau sebagai riset untuk perikanan budidaya. Tapi adakah tidak ditemukan penawaran-penawaran seperti itu? Tetap ada pertanyaan. Asas di situ. Tapi apa? Dari sejumlah yang berminat ini adakah tidak yang menyampaikan bahwa ada asas manfaat seperti ini? Ada beberapa yang justru calon penyewa yang menyampaikan itu. Saya ingin menjadikan ini di daerah mana itu? Di San Robone itu. Yang di San Robone. Calon penyewa di Empang San Robone. Menyampaikan itu. Ada yang menyampaikan saya mempekerjakan pekerja lokal. Itu kan asas manfaat kepada masyarakat. Ada juga mengatakan saya siap memperbaiki. Memang walaupun kita sadari saat ini memang dari segi kualitas Empang itu masih ada kekurangan terkait dengan kondisi kerusakan di beberapa lokasi Empang di Takalar, lokasi pematang. Nah, cuma kan ini kan kemarin taktasinya ini kan dia luasannya. Iya. Jadi sempat tapi kami dikarenakan bukan proses taktasinya kan kerjasama dengan kan bukan di kami. Tapi bagaimana hasil RDP kemarin itu, Pak? RDP kemarin itu menyampaikan ke kami yang pertama adalah bagaimana berusaha untuk Dinas Kelautan menyampaikan kepada pimpinan agar bisa dipercepatkan ini bisa menambah pendapatan asli daerah di sektor perikanan. Yang kedua, dia berharap bahwa proses penyampaian ini dilakukan secara transparansi. Dan kami sudah siap itu, tinggal menunggu arahan dan kebijakan pimpinan seperti apa model ini. Nah, memang ini kan sudah ada beberapa bulan sebenarnya. Jadi itu Empang Lumpo sekarang dikelola siapa? Dinas Perikanan Kelautan ini mulai di tahun 2025 ini kan di tahun 2019 mulai proses ini. Iya. Ini sudah melakukan persuatan 2 kali, oleh Pak Kadis ini sudah melakukan persuatan 2 kali ke masyarakat, ke pemerintah desa, untuk menyampaikan ke masyarakat, termasuk kepada baru untuk mengusungkan. Jadi status quo sebenarnya ini. Tidak ada hak siapapun untuk mengelola atau memiliki secara pribadi. Berarti dianggap kosong sekarang. Tidak ada yang usulan kepada kami untuk mengelola, tapi kami tidak berani melakukan itu karena kami takut melanggar aturan dan tidak ada instruksi dari pimpinan. Oke. Jadi dinas ini kita ada proses memang, tapi proses itu kita landaskan kepada Permendagri 7 2024. Kita ada keluar di situ. Dan kita juga sudah konsultasi dengan konsultan
Pak Dani terkait proses-proses ini. Jadi kita ini selaku Empang ini dilelang diumumkan di kantor Kecamatan San Robone. Jadi ini resmi Pak. Jadi kita ini ikut lelang. Jadi lelang intinya bukan lelang yang ini lelang wawancara. Jadi wawancaranya ini tetap tercantum di situ hasil kemampuan untuk membayar Empang ini per tahun. Saya berkontraknya per tahun. Dari kemarin itu sejak zaman Ibrahim Rewa hanya 135 juta per 3 tahun. Terus saya kerja selama 9 tahun. Terus saya ini masuk pasar Sarjita. Pak Bur, saya kerja lagi. Saya menang lagi, Pak Bur. Itu waktu. Terus saya masuk lagi pasar Sarjita 3 tahun. Saya kontrak 400 juta per 3 tahun. Ya 400 juta per 3 tahun. Nah terus ini diumumkan lagi 2 bulan yang lalu. Ini saya ikut lagi lelang. Ya pakunya ini diberikan 60 juta per tahun. 60 juta per tahun. Tapi saya menawar ini 150 juta per tahun. Jadi 3 tahun 450 juta. Ya. Jadi hasilnya sampai saat ini belum. Jadi makanya saya minta garis berkanan dikomunikasikan sama beliau. Karena Empang ini hancur Pak. Kalau tidak cepat ada keputusan dari Pemda pemerintah. Karena Pak Bupati juga tidak mungkin dia tahu tanpa dengan komunikasi dari garis berkanan. Saya kira Pak Bupati paham, tetapi ini yang saya minta disampaikan beliau mengambil. Tidak ada lagi intervensi terkait ini pemerintah Empang. Tidak ada orang-orang besar, harusnya ini pemerintah ambil sikap. Ini PAD, simpel sekali. Lelang Empang Lompua maupun Empang Dengkang, Empang Lompua, Empang Padat. Lelang ini setiap tahunnya itu PAD yang tertinggi yang menang. Tidak ada dibilang pejabat ketua yang mau mengintervensi ini tanpa disangkabone. Saya kira demikian. Berapa orang biasa pekerjakan di sini? Kalau ini orang bisa pakai 7 orang lah. 7 orang nih. Tetapi pada saat nanti pagi ini banyak ya, sekitar 10 orang. Kita berdayakan. Bagaimana hasil wawancara tadi dalam waktu diwawancarai? Ada menjelaskan bahwa ada pemberdayaan seperti itu? Iya ada. Saya ada pemberdayaan, saya dipertanyakan berapa orang kau ini saya kira. Yang kedua kita ditanya langsung berapa kemampuanmu untuk menawar Empang ini. Karena kita sudah tahu di formulirnya itu bahwa pakunya 60 juta. Terus saya tawar 150 juta per tahun. Iya. Jadi ada rencana ketika Bapak menjadi pemenang di Dinas Perikanan yang menjadi pengelola untuk 3 tahun ke depan, apa ada rencana untuk menjadikan wisata kuliner di pinggir-pinggir Empang ini? Saya kira itu kan dari kemarin ya. Saya kira sudah ini lama. Cuma ini Empang ini Pak minta ini supaya kalau saya siapapun yang tertinggi, yang pemenangnya yang penting yang tertinggi lah. Tidak perlu ada intervensi dari ini. Saya kira masyarakat San Robone juga paham bahwa Empang itu setiap tahunnya di ini. Dan ini untuk pemberdayaan masyarakat San Robone. Berapa hektar ini Empang yang ada di sini? Empang ini Pak luasnya sudah 22 hektar. Cuma saya lihat ini tidak sampai 22 hektar karena salah satu ini yang ikut lelang Empang Lompua atas nama Abdul Rahman Tompo ini menyerobos tanah ini, pematanya ini Pak. Dia kikis, bahkan saluran juga sudah tidak ada. Ya mungkin saya berikan hampir 100 meter kali 5 meter sudah berapa itu jepitnya keluar. Jadi 22 hektar di sertifikat itu cuma tidak sampai lagi 20 hektar. Milik Pemda? Ya karena sudah diserobot. Salah seorang ini pengelola Empang ini di sampingnya ini anggotanya ketua DPR ini yang pernah didatangi ketua DPR bakar-bakar ini dikisikan di sini. Ini yang menyerobos pematang Pak. Dia kikis pematangnya ini Empang Lompua sehingga ini Empang Lompua berkurang anunya.
Jadi saya minta wakil-wakil rakyat di atas paham, jangan ada mau masuk-masuki saja yang kecil biar kecil mau jadi ini. Serahkan sama masyarakat Sanrebone. Sanrebone juga mampu loh membayar memasukkan PAD Takalar. Kita ini mau ikut lelang bukan mempergunakan kekuasaan jabatan, tapi kita ini mau membayar. Saya kira demikian, kan? Nah, teman-teman ini, teman-teman media, ini kan saluran ini Pak, toh? Ini ada sambungannya ini. Ini saluran ini milik Pemda punya ini. Ini milik Pemda punya ini saluran ini ke sana. Nah, terus ini yang punya Empang ini Abdul Rahman Tongko. Ini sudah digabungkan masuk. Ini sudah digabungkan masuk ke ini jadi Empangnya tambah luas, Pemda semakin kecil. Yang kedua, pematang ini dikikis. Itu keluar dia pasang palapar di bantarangana, bila kasih jauh keluar, baru dia timbul masuk. Otomatis tambah luar lagi. Jadi ini 2 kali penyerbosan ini. Jadi saya masyarakat Sanrebone minta. Berapa meter itu? Nah, ini saya perkirakan ada sekitar ya kurang lebih 5 meter ini kali 100 meter. Ini jauh ini Pak. Saya minta aset ini, aset Pemda ini supaya turun lihat langsung. Kalau memang dibenarkan orang mengambil barang negara malam Pemda, maka masyarakat Sanrebone akan semua berbondong-bondong akan mengambil mematok Empang Lumpuah. Kalau itu dibenarkan, tapi saya kira itu tidak seperti itu. Apakah mungkin ada beliau di belakangnya sehingga enak aja menyerobos pematang dan enak aja ini? Saya kira tidak perlu begitu. Sanrebone juga bukan orang ini, dia juga orang waras, dia bukan orang ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.